kemarin dia habis terkilir kakinya ya. Sekarang terima kasih loh udah datang sini. Gak disuruh joget kalau di sini ya. Ya Allah, untungnya makanya aku mau datang. Baik, ini yang mau kita tanyakan yang pertama ini adalah tentang ya ini kan sama-sama istri pilot ya. Kemarin ketika Stefi Agnesia meninggal juga Fitri Karlina juga menyempatkan hadir juga gitu, dan ini ada postingannya gitu ya. Coba kita lihat postingannya, ada postingannya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih nggak percaya gitu, selamat jalan sahabatku, semoga almarhumah husnul khotimah dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Aku bersaksi almarhumah adalah orang yang baik dan perhatian sama sahabat-sahabat. Ini banyak juga nih sahabat-sahabat almarhumah yang cerita dia sangat perhatian gitu ya. Sangat. Apa aja kenangannya Fitri sama walaupun memang aku tuh sama Stefi, almarhum Stefi tuh nggak yang sampai nongkrong bareng gitu ya. Karena kita kan tergabung dalam masih istri pilot di maskapai Mas Hendra yang sebelumnya. Kemarin. Yang pastinya sosok almarhumah Stefi di mata kita sebagai sahabat-sahabatnya adalah sosok orang yang sangat perhatian. Sangat perhatian. Biasa ulang tahun tuh nggak pernah lupa ngucapin, bahkan nggak cuma ngucapin, ngasih ngirim apa gitu, kado, ngirim hampers. Biasanya di bulan Ramadan kayak gini almarhumah tuh selalu care banget nih sama sahabat, sama aku juga. Udah hampir berapa Ramadan nih udah kirim-kiriman hampers kayak gitu. Selalu perhatian. Terus ya? Nggak cuma itu juga, kadang kalau misalnya aku lagi sakit atau apa itu selalu ngucapin gitu. Iya. Kita main DM, kita suka telepon, suka WA, kadang suka bantuin bisnis apa-apa kayak gitulah. Kita take and give-nya kayak gitu. Dan aku ingin mengenang sosok almarhumah itu bener-bener yang positifnya banget gitu. Aku juga sedih ya dengan adanya pemberitaan kemarin, mungkin adalah meninggalnya karena apa. Aku sama sekali nggak mau denger yang kayak gitu, karena sosok almarhumah buat aku sendiri dia punya tempat yang spesial. Ya kita belum lama, bisa dibilang belum lama kenalnya ya, beberapa tahun terakhir, tapi kenangan yang sangat positif dari diri almarhumah itu luar biasa. Makanya aku bersyukur banget, kemarin sebenarnya kan aku di Doha tuh Mbak. Terus aku pulang karena ada syuting, terus juga kebetulan bapak ibu aku kemarin agak kesehatannya sedang agak turun. Loh, aku makanya shock. Ada berita Stefi berpulang, terus ya akhirnya aku bisa menyempatkan untuk bisa ikut pengajian juga. Ada videonya pada saat datang? Ada ya? Hah? Nggak ada. Nggak ada kok tulisannya. Postingan lagi, postingan datang ke kemarin waktu 3 hariannya. Mana postingannya, coba kita lihat. Kamu juga melihat bagaimana sih interaksi almarhumah dengan suaminya tuh, kalau kita lihat sosial media kan mesra banget gitu loh. Bahkan aku kemarin dari Mas Angginya, ya Allah mengingatkan pada waktu aku main ke rumahnya, mengingatkan dulu waktu awal Mas Anggi sama Stefi nikah itu ngobrol masalah gedung itu sama Mas Hendra. Gitu. Iya, jadi ada kenangan kayak gitu. Bahkan kita itu bisa kayak saling bertukar cerita. Bukan cuma bertukar cerita, tapi kayak menginspirasi satu sama lain gitu. Apa yang kamu kayak misalkan destinasi wisata, ini kita kan suka traveling ya, kayak destinasi wisata, terus juga foto segala macam. Itu aku juga banyak terinspirasi dari almarhumah. Kamu ketika datang melihat bagaimana suaminya Stefi itu? Ya, yang pasti sedih banget. Dan aku yang sangat sedih yang ya putra-putrinya masih kecil-kecil juga gitu. Cuma kenapa yang aku sedih, tapi di satu sisi lagi gimana ya, sebagai seorang muslim aku juga ya, ada irinya. Kenapa? Karena
aduh amalan apa yang Steffi perbuat selama ini sampai akhirnya berpulangnya itu di tanggal yang di hari yang baik, di bulan yang baik, yang semua umat Islam di dunia juga mengharapkan hal yang sama. Cuma kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas karena ini sudah merupakan ketetapan dari Allah ya. Dan cuma kadang aku kalau sholat itu sambil nangis, walah ternyata wujud bidadari surga itu bisa dibilang ya seperti almarhumah gitu kan. Jadi ya kalau kita yang hidup ini kadang berhadapan dengan berita-berita kematian yang terdekat itu kan kadang-kadang juga membuat kita terus langsung merefleksikan dan berpikir tentang kehidupan kita sendiri ya. Ini kan sama-sama suaminya pilot gitu ya, yang mungkin sering berjauhan gitu ya, mengingat bahwa hidup ini singkat banget gitu. Apa yang kemudian menjadi refleksi pemikiran kamu juga nih ketika mendengar kabar ini? Ya otomatis kemarin waktu pertama kali mendengar kabarnya, ya aku langsung lemes. Aku dalam sholatku aku nangis, wah udah nangis terseduh-seduh, udah ya aku merefleksikan bahwa ternyata hidup di dunia itu ya benar-benar hanya sementara. Masalah umur apa itu hanya Allah yang tahu. Kita di dunia hanya bisa berusaha dan harus berusaha sebaik mungkin, karena aku bisa melihat dari contoh almarhumah Steffi selalu berbagi, yaitu mungkin salah satu amalan almarhumah yang membuat pas berpulangnya itu di waktu yang sangat baik, di bulan yang baik ya. Betul. Nah, apakah itu juga yang membuat kamu itu kemarin ketika jauh dari suami ya, sempat nangis saat buka puasa dan sahur, bahkan katanya nyendok nasi aja sambil berlinang air mata, itu beneran gitu? Iya, itu benar. Serius? Itu benar, itu serius. Kan kemarin sebelumnya sempat puasanya kan sempat bareng tuh, umroh bareng juga. Terus? Jadi kan terus pulang kemarin sini. sempat pulang. Sebenarnya kan aku udah harusnya nggak lama-lama, Mbak. Terus balik lagi ke Doha. Ternyata ya dapat rezeki, kakinya kekilir sampai bengkak kan. Aku kan nggak bisa bawa barang juga kan. Akhirnya jadi aku molor, jadinya ya itu nangis lah. Nggak, soalnya apa ya, mungkin dengan adanya jarak ini yang malah membuat cinta sayang aku sama Mas Hendra itu semakin dalam ya. Jadi ketika kayak aku bilang kalau kita itu kayak ruhnya jauh, itu kayak ada yang kosong gitu. Makanya kalau biasanya tuh walaupun berdua aja makan nasi doang sama telur tuh rasanya udah happy nikmat banget kan. Ini giliran di rumah ada pecel, ada ayam tuh rasanya keluh banget gitu. Coba kita lihat dulu nih buat obat rindunya ya. Apa sih video kebersamaannya Fitri dan suaminya berikut ini. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fisabilillah, untuk korban perang. Kebersamaannya udah hampir 20 tahun ya dari sejak ketemu. Pacar pertama nih? Pertama. Buat aku pertama. Buat Mas Hendra udah yang kesekian. Jadi kapan nanti ketemu lagi sama Mas Hendranya? Insya Allah ini mau terbang. Insya Allah besok sore aku akan kembali lagi ke Doha. Udah aku mundur-mundurin, udah nggak kuat Mas Hendranya, udah minta dimasakin. Aduh, manja banget. Oke baik, nah kalau tamu kita yang berikut ini nih, kemarin juga nih tersisa sama anaknya. Kalau anaknya sekolah nih jauh ya. Aduh berat banget dia juga ibu kalau anaknya sekolahnya jauh ya. Dan nanti kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Nia Daniati, pedangdut kelahiran 1964 yang mempopulerkan lagu Gelas-Gelas Kaca pada 1985 ini pernah menikah dengan Muhammad Hisham pada 1991 dan dikaruniai seorang putri bernama Olivia yang masih ditahan di penjara sejak 2021 karena terjerat kasus penipuan CPNS, namun keduanya bercerai pada 1993. Pemain film nostalgia di SMA ini kembali menikah dengan Farhad Abbas pada 2002 dan dikaruniai seorang putra bernama Angga namun bercerai pada 2014. Angga yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat ini semua biayanya ditanggung oleh sang ibu bahkan hingga menjual asetnya. 10 Februari kemarin, Angga yang tidak mau kuliah di Indonesia lantaran malu sang ayah kerap membuat masalah ini bertemu dengan sang ayah bersama sang ibu. Karena kebersamaan ini, keduanya diminta rujuk oleh netizen. 20 Januari kemarin, Nia sempat mengunggah foto dengan caption lebih baik mencintai diri sendiri daripada orang lain. Seperti apa kabar terkini Nia Daniati? Dan bagaimana cara Nia Daniati melepas rindu saat sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan sang anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.